Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mas Yudi di pembahasan soal-soal TPS persiapan UTBK SBMPTN 2020 ya. Tetap harus semangat belajar ya, adik-adik. Oke, kali ini saya akan membahas TPS kuantitatif, masih kuantitatif ya, dengan subbab statistik. Jadi memang ada beberapa soal nanti yang berasal dari bab statistik ya. Konsep dasarnya yang penting kalian harus memahami itu. Oke, soal pertama. Pak Joni mempunyai usaha kolam renang. Dia membuat diagram banyak pengunjung pada bulan Januari 2019 sebagai berikut. Perbandingan persentase kenaikan minggu kedua, ketiga, dan 4 ke 5. Oke. Saya kira ini soal mudah ya, kategori mudah maksudnya. 2 ke 3. Jadi yang pertama adalah 2 ke 3. Yang ketiga itu 42 ya. 42 dikurangi 28. Berarti hasilnya adalah 14. Maka persentasenya sama dengan 14 dibagi 28 kali 100. Oke, jadi jawabannya 50%. Nah, 28-nya ya. Kemudian 28 itu total. Total apa namanya keseluruhan. Kemudian yang kedua adalah minggu ke-5. Minggu ke-5 keempat sampai ke-5. Jadi yang kedua adalah 39 dikurangi 24. Jadi sama dengan 15. Maka persentasenya adalah 15 dibagi 28 kali 100. Berarti jawabannya 62,5%. Nah, ini perbandingannya. Berarti 50 dibanding 62,5. Kalau dibagi 12,5 berarti ya. Ini 4, di sini 5. Sehingga jawabannya adalah 4:5. Yaitu yang B. Oke, saya kira mudah ini. Oke ya, saya lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 2. Soal nomor 2. Oke. Ini juga diagram lingkaran ya, sering ketemu di statistik ya. Diagram lingkaran di atas menyatakan jenis ekstrakurikuler di suatu SMA. Jika banyak siswa SMA adalah 600 siswa, maka jumlah siswa yang ikut kegiatan ekstrakurikuler pramuka adalah, nah ini bentuknya persentase. Kalau persentase berarti totalnya adalah 100%. Kalau pakai derajat totalnya 360. Berarti kan ini tinggal kita mencari persentasenya pramuka. Di sini paskibraka 25, basket 25 berarti sudah 50, ditambah sepak bolanya 40, berarti sudah 90. Maka pramukanya saja adalah 10, ya berarti 10%. Maka 10 per 100 kali 600. Jawabannya adalah 60. Saya kira mudah ini ya. Masih soal mudah, kita ketemunya soal mudah dulu. Oke. Kadang itu karena kita terlalu grogi ya, kadang soal mudah malah susah ya ngerjakannya, kadang tidak ketemu jawabannya karena kita grogi dan bingung. Makanya harus fokus ketika mengerjakan soal. Oke, saya lanjut soal ketiga. Nah, ini. Jika terdapat kumpulan bilangan positif seperti berikut, maka selisih rata-rata dan median. Datanya ini sebenarnya sudah urut ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 data. Median sudah langsung ketemu. Median adalah nilai tengah. Berarti nilai tengahnya adalah N plus 2. Karena ganjil. Ganjil langsung pas tengah ya. Kemudian kita cari rata-rata. Rata-rata berarti kita jumlah semuanya. N-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5N. Plus angkanya adalah 1 tambah 2, 3 tambah 4, 7 tambah 8, 15. Total semuanya ada 5. Sehingga rata-ratanya adalah N ditambah 3. Oke. Pertanyaan adalah selisih rata-rata dengan median. Jadi selisihnya nanti adalah N plus 3. Ini selisih ya. Selisih. Dikasih mutlak ya harganya ya. Dikurangi
N plus 2. Oke. Jadi jawabannya adalah 1. Oke. Masih tergolong mudah juga, kita menemui 3 soal yang masih soalnya mudah. Oke. Saya lanjut. Soal nomor 4. Oke. Nah ini sering ya, di level SMP juga sudah diajarin. Saya kira kadang itu memang tidak pernah melihat materi soal seperti ini, soal mudah akhirnya dianggap susah. Kita cek. Nilai rata-rata 42 siswa adalah 6,5. Jika nilai 2 siswa tidak dimasukkan, maka rata-rata menjadi 6,53. Rata-rata nilai kedua siswa yang dimasukkan adalah, berarti keseluruhan ada 42 siswa dengan rata-rata 65. Kalau kita konsep begini berarti, 6,5 sama dengan, kan ini tadi 2 siswa dikeluarkan. Berarti yang 6,53 ini adalah sebanyak 40 saja, karena 2 orangnya dikeluarkan. Berarti ini 40 kali 6,53 ditambah ya 2 orang itu tadi, oke, totalnya tetap 42 pembaginya. Oke, berarti tinggal mengalihkan toh. Nah, sekarang 42 kali 65, 6,5-nya adalah berapa? Berapa ini berarti? 273 ya. Oke, 273 sama dengan yang ini dikalikan adalah 261,2 plus 2x. Maka 2x sama dengan selisihnya ya. Selisihnya adalah 11,8. Maka rata-rata per orang yang dikeluarkan adalah 5,9. Oke, jawabannya udah jelas ya. Jawabannya adalah E. Masih mudah lagi. Kita ke lanjutan soal nomor 5. Nah, ini. Rataan tinggi pegawai laki-laki adalah 165 dan tinggi pegawai perempuan adalah 160. Jika rata-rata pegawai secara keseluruhan adalah 162, maka perbandingan pegawai laki-laki dan perempuan adalah, kalau kita buat konsep dulu ya, konsep dulu sebelum saya ajari metode smart solution-nya, konsep rata-rata sama dengan jumlah laki-laki kali rata-rata laki-laki ditambah jumlah perempuan kali rata-rata perempuan dibagi jumlah laki-laki ditambah jumlah perempuan. Ini konsepnya seperti ini. Tapi nanti akan kelamaan kalau hanya mencari perbandingan saja. Kita kan tidak perlu tahu jumlahnya berapa, laki-laki berapa, perempuan. Yang penting kan perbandingannya. Sehingga begini, perempuan dulu boleh, laki-laki. Oh, yang diminta adalah laki-laki dulu ya. Oke, sebentar saya ganti. Yang diminta adalah laki-laki dulu baru perempuan. Oke. Jadi yang diminta laki-laki baru perempuan. Laki-lakinya adalah 165. Perempuannya rata-ratanya 160. Rata-rata keseluruhan adalah 162. Berarti selisihnya ini. Ini ya selisihnya. Selisih loh ya. Jadi tidak mungkin negatif, nanti rentannya. Jadi 165 ke 162 itu adalah 3. 160 ke 162 adalah 2. Oh, berarti perbandingannya adalah 2 banding 3. Oke, kalau mau dihitung ini ya, pakai konsep ini ya. Saya kira juga mudah ini, jadi jawabannya adalah C. Oke, kita lanjutkan soal nomor 6. Oke, modus. Nah, ini adalah materi yang baru ya. Maksudnya baru saja dialami di kelas 12 ya. Tinggal memahami dan hafal rumus. Sebenarnya kalau sudah tahu rumusnya enak ya, mudah mengerjakan soal seperti ini. Ini kan modus. Modus adalah nilai yang sering muncul. Berarti kita cari dengan yang frekuensinya terbesar. Oh, berarti ini. Ini kelas modusnya. Oke. Karena di sini frekuensinya adalah 36.
Nah, kemudian di modus kan rumusnya begini. Modus sama dengan TB tepi bawah ditambah D1 per D1 tambah D2 kali C. Yang penting kita bisa menentukan kelas modusnya dulu. Kelas kan dari pengertian modus, ya modus yang sering muncul sehingga yang frekuensinya paling banyak. Apa yang dimaksud dengan TB? TB adalah tepi bawah dikurangi 0,5 sehingga di situ 163 berarti menjadi 162,5. Ditambah D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan sebelumnya. Berarti 36 dikurangi 19 yaitu 17 per D1 17 ditambah D2-nya adalah selisih frekuensi kelas modus dengan sesudahnya. Berarti 13. Nah, mengenai panjang kelas bagaimana? Dihitung ya. Jadi kalau dikurangi ini 163 sampai 168 itu jawabannya 5. Kalau kita hitung ya, 163, 163, 164, 165, 167, 168. Berarti ada 6. Nah, coba kalau kamu kurangi, kan 5, jadi salah nanti. Jadi lebih baik dihitung, ya hitung manual. Sehingga nanti adalah jawabannya 162,5 plus 3,4. Sehingga jawabannya adalah 165,9. Oke, gitu ya. Jadi 35, 17 bagi 5, 3,4. Sehingga jawabannya adalah D. Saya lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 7. Median. Nah, ini ada median ini. Median dari data berikut. Nah, median itu adalah nilai tengah. Jadi kalau kita mengerjakan median atau kuartil atau desil persentil, kita butuh namanya FK. Nah, FK-nya ini 4, kemudian 13, terus 40, 34, 74, 92, terus 100. Berarti N-nya ketemu 100. Median, yaitu setengah data. Berarti setengah N. Maka 50. Nah, 50 itu lihatnya FK. 50 masuk berapa? Masuk 74. Berarti tarik garis dari depan sampai F, kemudian naik ke atas. Karena median, rumusnya adalah TB ditambah setengah N min FK dibagi F kali C. Nah, TB-nya adalah 159,5. Ditambah setengahnya tadi ketemu 50, dikurangi 34 ya. FK ini dipakai atasnya ya, frekuensi kumulatif sebelum kelas. Terus ini adalah 40, panjang kelasnya adalah 10. Oke, berarti ini 16 ya. 16 ini cara dengan ini nolnya 16 bagi 4 berarti 4. Sehingga 159,5 plus 4. Maka jawabannya adalah 163,5. Jadi ini saya pembahasannya dasar-dasar materinya. Jadi sambil mengingat lagi cara mengerjakannya, nanti pada saat soal sebenarnya adalah soal aplikasi. Jadi paling tidak kalian sudah mempunyai fondasi dulu. Mengingatkan kembali nih saya materinya ya. Sama seperti materi reguler di SMA. Oke, saya lanjut soal nomor berikutnya. Soal nomor 8. Tentang apa sekarang? Kuartil. Oh, sama ini dengan median. Jadi kita butuh namanya FK. FK. FK-nya adalah 3, 9, 19, 30, 36, 40. Berarti N-nya adalah 40. Kuartil itu bagi 3 ya. Q1, Q2, Q3. Bawah, tengah, atas. Bawah itu 1/4 N, tengah 2/4 N, atas 3/4 N.
Berarti ini nanti 1/4 N karena kuartil bawah. Jawabannya adalah 10. 10 kalau di data masuk angka 19. Berarti tarik garis ini sampai dengan angka 10 terus belok ke atas. Maka Q1 sama dengan TB ditambah 1/4 N min FK dibagi F kali C. Sama dengan median tadi, cuma yang bedanya di sini aja. Ini pakai 1/4 N. Berarti 51,5 plus 1/4 N-nya adalah 10, FK-nya 9, F-nya 10. Panjang kelasnya adalah 152, 34, jadi 3 ya. 3/10 ya, berarti nanti 0,3, 51,5 ditambah 0,3. Berarti jawabannya adalah 51,8. Oke. Saya kira sudah paham ya. Ini kan mengingatkan materinya, materi reguler kemarin kan, kelas 12. Lanjut ke soal nomor berikutnya, nomor 9. Nah ini, dari sekumpulan data mempunyai rata-rata 10. Jangkauannya 6. Jika semua data dibagi X dikurangi Y rata-rata T2 dan jangkauannya 3, maka nilai X tambah 2Y adalah sekumpulan data memiliki rata-rata 10, jangkauannya 6. Berarti gimana pemisalannya? Rata-rata nilainya 10, dari sekumpulan data mempunyai rata-rata 10, dan jangkauannya 6. Jika semua data dibagi X dan dikurangi Y, maka rata-rata 2. Dan jangkauannya adalah 3. Jangkauannya yang pertama kita jangkauan dulu, berarti 6. 6 dibagi X ya, itu sama dengan 3. Berarti X-nya ketemu 2. Ini jangkauannya. Sekarang rata-ratanya ya. Jadi semua data 10, 10 dibagi X, dikurangi Y, rata-rata menjadi 2. X-mu sudah ketemu ya tadi X-nya ya. Berarti 5 dikurangi Y sama dengan 2. Berarti Y-nya ketemu 3. Oke, ini untuk jangkauannya. Maka pertanyaan adalah X tambah 2Y. Oke, berarti 2 ditambah 6 sama dengan 8. Itu jawabannya ya. Oke, soal terakhir nomor 10. Varian atau ragam. Oh, berarti X kuadrat ya. Jadi varian itu X kuadrat, itu 1/N dikali data dikurangi rata-rata kuadrat. Nah, ini ya. N itu banyak data. Tetapi kita masih ada data yang kurang, yaitu data X itu. Berarti kita cari, karena diketahui rata-rata 8, kita jumlah semua dulu. Jumlahnya adalah rata-ratanya 8 ya. 8 sama dengan 10, 16, 22, 29, 37, 47, 57, 57, berapa totalnya? Ulangi lagi. 9, 15, 9, 15, 21, 28, 36, 46, 56, 69. Oke, berarti di sini 69 ditambah X ya, dibagi 10. Berarti X sama dengan 80 dikurangi 69. Berarti X-nya ketemu 11. Jadi ini sebanyak datanya ada 10, berarti 1/10. Nah, ini setiap data dikurangi rata-rata ya. Kurangi rata-ratanya kan 8. Berarti 5 dengan 8 selisihnya 3 dikuadratkan, berarti 9. Kemudian 8 dengan 4 berarti 16. 8 dengan 2 berarti 8 dengan 6 berarti 4. 8 dengan 6 4. 8 dengan 7 1. 8 dengan 8 0. 8 dengan 11 9. 8 dengan 10 4. 8 dengan 10 4. 8 dengan 13 25. Nah,
Berarti total semua ketemu 72 dibagi 10. Sehingga jawabannya adalah 7,2. Oke. Sudah saya kasih contoh untuk dasar-dasar dari statistik ya, dasar penghitungan. Tujuannya adalah agar adik-adik mulai mengingat lagi metode-metode pengerjaan untuk statistik. Nanti jawaban detailnya akan saya kirim di grup. Kemudian nanti akan saya kasih soal ya. Tolong segera diproses. Nanti kita diskusikan bersama di grup. Terima kasih. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.